kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menjalankan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak, dan terima kasih atas dukungan selama ini selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Dukungan jenengan membuat motivasi saya semakin bertambah. Di wawancara kali ini Bapak, saya mendapatkan tugas mewawancarai kepala sekolah dalam praktek pengambilan keputusan. Yang hasil wawancara ini digunakan sebagai acuan atau pembelajaran bila mana nantinya saya sebagai pemimpin pembelajaran juga mengalami hal yang sedemikian rupa. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bapak, mohon berkenan untuk menjawab. Ya, siap, Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan proyek? Selama ini saya memang tidak perlu melakukan identifikasi secara khusus, ya. Tapi saya cukup mempelajari dan menyimpulkan kasus-kasus yang ada itu. Dari kesimpulan itu bisa saya gunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selama Bapak memimpin sekolah ini, bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan, yaitu mengandung nilai-nilai kebenaran atau nilai kebijakan yang saling bertentangan, Bapak? Ya, untuk pengambilan keputusan seperti ini, yang saya lakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, ya, misalnya dengan para guru dan juga dengan orang tua. Nah, dari koordinasi inilah nanti saya melakukan langkah-langkah tertentu, ya, dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Lalu bagaimana langkah-langkah atau prosedur Bapak yang biasa Bapak lakukan? Sebenarnya tidak ada langkah-langkah yang baku lah dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan ini. Tapi intinya prinsip dari pengambilan keputusan itu dilakukan dengan jalan musyawarah atau mufakat, gitu ya. Baru nanti kita lakukan pengambilan keputusan. Terutama ini terkait dengan berpihak pada murid gitu Bapak ya. Bisa gitu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan, kita harus melakukan pertimbangan-pertimbangan secara matang dulu, ya. Nah, baru kita lakukan pengambilan keputusan dengan pikiran yang jernih, ya, dengan pertimbangan yang matang, ya, sehingga keputusan yang kita ambil nanti bisa merupakan keputusan yang paling tepat. Selanjutnya Bapak, apa sih tantangan terberatnya ketika ada sebuah kasus dilema etika itu? Ya, setiap keputusan yang diambil, ya, oleh kepala sekolah itu kan pasti ada konsekuensinya, ya. Jadi ada akibat-akibat yang ditimbulkan, ya, atau efek yang ditimbulkan. Oleh karena itu kita harus sudah memikirkan kira-kira efek apa yang timbul, apa yang terjadi, sehingga kita mengupayakan agar efek yang timbul itu yang paling minimal, gitu. Yang paling minimal, ya. Jadi keputusan itu meminimalisir dari efek-efek terburuk ya Bapak. Ya. Selanjutnya Bapak, apakah selama ini Bapak memiliki tata kala atau waktu-waktu tertentu dalam mengambil keputusan? Bagaimana Bapak mengambil keputusan di sebuah kasus-kasus yang membutuhkan kecepatan dalam mengambil keputusan? Apakah Bapak langsung mendasarkan waktu itu juga atau ada waktu-waktu tertentu yang Bapak membutuhkan waktu untuk menyelesaikan? Ya, mengenai jadwal-jadwal untuk pengambilan keputusan ini saya sesuai dengan permasalahan yang ada. Apakah permasalahan ini harus dilakukan pengambilan keputusan secara cepat atau tidak? Kalau memang sifatnya urgensi, maka saya tidak harus menunggu harus dijadwalkan kapan-kapan, tapi ya
sekretariat juga atau pada hari itu juga kita harus melakukan pengambilan keputusan. Tapi kalau sifatnya ini tidak mendesak, ya bisa kita jadwalkan di keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya jelas dalam pengambilan keputusan dilema etika ini kan kita perlu bantuan lah ya dari teman-teman ataupun orang-orang yang kompeten yang memahami tentang masalah etika itu ya. Maka dengan bantuan itu maka kita bisa mudah dalam pengambilan keputusan. Jadi pertimbangan yang lain. Dari semua hal yang disampaikan Bapak dari pertanyaan pertama sampai yang terakhir tadi, apa sih pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, sebenarnya semua peristiwa atau kejadian-kejadian yang kita alami ini kan sebenarnya sebuah pembelajaran. Termasuk dalam pengambilan keputusan pun sebenarnya sudah pembelajaran. Jadi pembelajaran yang saya peroleh dari pengalaman keputusan ini sebenarnya yang terpenting adalah mengedepankan tentang adanya masalah dalam pengambilan keputusan. Itu saja Pak. Tapi terutama yang saya ingat dari Bapak itu adalah ketika Bapak mengatakan bahwa jangan pernah lari dari masalah. Jadi setiap ada masalah kita harus menghadapinya. Dari masalah tersebut kita terbiasa mengambil keputusan dengan bijak seperti itu, gitu Bapak. Iya. Jadi memang kita semuanya tidak bisa lepas dari masalah. Jadi kita harus siap menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Terima kasih Bapak atas waktunya menjawab pertanyaan dan diwawancara ini. Semoga bisa menginspirasi saya dalam mengambil keputusan nantinya jika saya menjadi pemimpin pelajaran baik di kelas maupun di sekolah ini. Terima kasih Bapak. Ya, Waktunya. ya, dan sukses. Amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi Bang Oni. Oke. Mohon izin Pak, ini saya dari calon guru penggerak angkatan 8 dapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Perkenalkan, saya Oni Asyanto, kelas 92B. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah. Mohon kiranya Bapak berkenan menjawab. Oke. Oke. Insyaallah. Oke. Bapak mohon izin untuk perkenalan diri Bapak. Oke, terima kasih Pak Oni. Perkenalkan saya Irwan Aditya, saya kepala sekolah di SDN Kepanjen 1, Kecamatan Kumas, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Demikian Bang Oni. Siap. Terima kasih Bapak. Ini terkait dengan kasus pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah di sekolah masing-masing. Maka ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama Bapak, bagaimana cara Pak Irwan untuk mengidentifikasi sebuah kasus baik itu dilema etika atau bujukan moral? Oke. Baik, terima kasih Bang Oni. Kaitannya dengan kasus ataupun permasalahan yang ada, itu kami mengidentifikasikannya dengan memetakan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Jadi ketika nilai-nilai itu mengandung unsur kebenaran di kedua sisi atau benar versus benar, maka itu cenderung bahwa itu adalah permasalahan dilema etika seperti itu. Tapi ketika permasalahannya itu benar lawan salah, itu jelas adalah permasalahan yang bernuansa atau ada indikasi bujukan moral. Dan itu lebih mudah penyelesaiannya karena jelas benar dan salahnya. Akan tetapi dilema etika tentu memerlukan tahapan lebih. Seperti itu Bang Oni. Pak, luar biasa sekali Bapak. Berarti bagaimana selama ini pengambilan keputusan yang Bapak lakukan jika mengalami atau sudah Anda jelaskan tadi mengenai dilema etika, benar melawan benar yang sama-sama punya kepentingan gitu Pak. Betul sekali Bang Oni.
Ya, jadi ketika permasalahan yang muncul itu adalah dilema etika atau ada dua nilai kebenaran di dalamnya, benar lawan benar, maka itu akan lebih sulit bagi kita untuk mengambil keputusan, Bang Oni. Jadi kita perlu benar-benar memahami betul, memetakan permasalahan yang ada. Biasanya ada beberapa tahapan ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan seperti itu, Bang Oni. Tapi yang pertama biasanya kita petakan dulu, kita kenali nilai-nilai yang bertentangan itu apa saja, gitu. Terus yang kedua kita tentukan dalam permasalahan ini siapa saja yang terlibat, seperti itu Bang Oni. Baru kemudian kita kumpulkan fakta, kita kumpulkan rekan-rekan sejawat kita dalam komunitas sekolah itu untuk kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan itu. Selanjutnya baru kita uji di situ. Kalau memang itu benar lawan benar kan memang dilema etika. Jadi kita tentukan paradigma yang digunakan, yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu, kemudian prinsip apa yang ingin kita terapkan di situ. Baru setelah itu kita lakukan investigasi bahwa permasalahan ini seperti ini dan diambil keputusan bersama. Seperti itu, Bang Oni. Berarti yang jenengan jelaskan barusan juga dengan langkah-langkah yang biasa Anda lakukan ya, Ya. untuk mengambil keputusan bila mana bertemu dengan kasus dilema etika ini gitu Bapak. Betul sekali. Lalu selama ini apa sih yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika itu? Hal yang paling efektif menurut saya ketika menyelesaikan dilema etika itu karena memang bisa multitafsir, karena dari sudut pandang berbeda bisa ada keputusan yang berbeda. Maka saya pikir komunikasi yang efektif dengan melibatkan semua teman sejawat saya, guru-guru di komunitas sekolah saya. Jadi yang paling penting adalah komunikasi dengan teman-teman semuanya. Terus kemudian kita juga harus mau menjadi pendengar aktif. Jadi jangan karena kita sebagai pengambil kebijakan lalu serta-merta secara mutlak kita putuskan segala sesuatunya. Karena ketika dilema etika itu lebih rumit, Pak Oni ya. Jadi kalau kita melibatkan banyak orang, sudut pandang yang berbeda itu teruji gitu keputusan kita. Seperti itu. Itu yang efektif menurut saya. Berarti keputusan-keputusan yang jenengan ambil itu intinya memang harus berpihak kepada murid, seperti itu nggak Pak? Betul sekali. Jadi dasar pengambilan keputusan kita sudah satu sepemahaman, satu komunitas itu bahwa apapun yang kita lakukan itu yang pertama harus berorientasi pada kepentingan murid. Baru kemudian di situ harus ada nilai kebajikannya dan yang terakhir itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Seperti itu, Pak. Ini luar biasa sekali. Tantangan terberatnya apa, Pak? Dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu? Jadi tantangan terberatnya ya memang karena di satu sisi itu adalah kelebihan kita, di sisi yang lain ada kelemahan ataupun tantangan ya. Jadi dengan melibatkan banyak pihak yang terlibat di situ dalam diskusi itu akan ada hambatan-hambatan muncul kaitannya dengan komunikasi, kaitannya dengan pendapat, argumen, kaitannya dengan sudut pandang yang berbeda dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan, Pak. Dan itu harus bisa kita eliminir, harus kita jadikan kekuatan. Bagaimana caranya? Nah, makanya tadi kunci efektivitasnya di komunikasi dan kemampuan untuk menjadi pendengar aktif. Sehingga nanti kita bisa, walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi minimal bisa mengakomodir semua pihak. Seperti itu, Bang Oni. Bila mana mengalami kasus dilema etika, apakah Bapak punya waktu-waktu tertentu atau jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau seketika itu Bapak langsung selesaikan masalah-masalah? Ketika permasalahan itu insidental terus kemudian mendesak untuk segera diselesaikan, tentu kita tidak menjadwalkan waktu tertentu. Jadi kita luangkan waktu bersama beberapa teman kita untuk kita diskusikan langsung supaya bisa memberi keputusan secara cepat dan sebisa mungkin tepat, seperti itu. Akan tetapi ketika itu kaitannya dengan
evaluasi program, kebijakan ataupun keputusan-keputusan lampau itu memang kita agendakan dalam 1 bulan sekali itu ada diskusi kita yang isinya kalau menurut saya itu juga dilema etika. Di satu sisi itu program kita, di sisi yang lain kita harus perbaiki seperti itu. Jadi ada tantangan yang muncul di situ dan kita ada minimal 1 bulan sekali ada pertemuan bersama membahas itu untuk merumuskan keputusan mana yang harus kita perbaiki, yang harus kita upgrade dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ada kalau sifatnya insidental tidak terjadwal, tapi kalau sifatnya itu untuk evaluasi permasalahan-permasalahan yang ada itu kita ada jadwal 1 bulan 1 kali lah minimal. Seperti itu, Pak Oni. Adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah Anda dalam pengambilan keputusan? Saya pikir semua personil di sini sangat membantu saya atau memudahkan saya dalam pengambilan keputusan karena ya kalau di SD itu orangnya sedikit Bang Oni. Jadi kita lebih mudah untuk saling support dan saling berkomunikasi. Latar belakangnya juga tidak terlalu variatif, baik itu tingkat latar belakang keilmuannya juga sama Bang Oni, dari PGSD semua gitu. Jadi lebih mudah menyamakan persepsi. Itu yang sangat membantu saya. Terus yang kedua tentu semangat kekeluargaan dan kemudian juga tadi seperti yang saya bilang bahwa kita harus punya semangat yang sama dalam dasar pengambilan keputusan itu harus berorientasi pada kepentingan murid dan itu disadari bersama oleh teman-teman. Itu seperti itu. Okay. Lebih sekali Bapak. Jadi memang wawancara kita memang sangat luar biasa dan mohon maaf sebelumnya Bapak memang harus menggunakan media sosial ini karena memang keterbatasan kita waktu dan jarak ya. Iya. Tapi ini adalah salah satu cara pemanfaatan kita teknologi, betul. Jadi kita bisa. Yang penting ini tidak mengurangi nilai Bang Oni. Esensinya tetap dapat insya Allah. Terus yang terakhir Pak, dari semua penjelasan tadi dengan hal apa sih atau pembelajaran apa yang bisa Anda dapatkan dari ini semua? Betul sekali. Jadi di sini kita paham, kita benar-benar mendapatkan pembelajaran yang luar biasa terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika ini, Pak. Jadi ketika dilema etika itu memang karena benar lawan benar dari sudut pandang yang berbeda tetap seperti itu, bisa juga berubah dan lain sebagainya. Ini pasti memerlukan kita melihat permasalahan juga secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang. Nah itu fungsinya kita melibatkan banyak orang Pak. Jadi tanpa kita harus memposisikan diri di posisi yang berbeda pun pendapat yang masuk itu sudah mewakili Pak. Jadi banyak sekali dari teman saya yang A, yang B itu sudut pandangnya berbeda, maka keputusan yang disarankan pun pasti berbeda. Nah dengan komunikasi yang bagus, dengan kita saling menyadari betul bahwa ini semua bukan untuk kita tapi untuk murid kita. Terus kemudian kita harus menanamkan di situ nilai kebajikan dan yang pasti keputusan yang nanti kita ambil harus bisa kita laksanakan bersama dan itu harus kita pertanggungjawabkan seperti itu. Dengan begitu otomatis ada rasa memiliki sehingga pada pelaksanaannya semua ikut support, semua ikut mengawasi dan ikut bertanggung jawab. Itu hal-hal yang positif bisa saya petik Pak. Terima kasih Pak Irwan atas waktu dan wawancaranya. Semoga apa yang jenengan jelaskan dari tadi menjadikan barokah dan manfaat ilmu ya. Amin. Terutama buat saya. Sama-sama belajarnya. Oke. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Irwan. Lain waktu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.